Amsal pasal 16, 5 jenis hati. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana video pertama kita sudah menjelaskan ada 2 jenis hati, yaitu hati yang lembut atau hati yang siap dibentuk. Yang kedua adalah hati yang sombong atau hati yang angkuh atau congkak, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yang ketiga adalah hati yang bertujuan. Di ayat 7, 9, dan 25 menjelaskan kepada kita bahwa hendaklah kita memiliki hati yang memiliki tujuan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dari 3 ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita betapa penting kita mengarahkan hati kita kepada tujuan-tujuan dan rencana Tuhan. Bahkan kalau kita berjalan dalam tujuan Tuhan, musuh kita pun akan didamaikan oleh Tuhan. Nah, kita melihat bahwa kalau hati kita tidak arahkan kepada tujuan-tujuan Tuhan, maka hati kita bisa saja akan menyesatkan kita. Karena itu betapa penting sebagai orang Kristen engkau mengambil waktu untuk berpikir, berdoa, merenungkan firman, dan membuat rencana-rencana. Setelah itu, percayakanlah seluruh rencanamu itu kepada Tuhan, dan biarlah Bapak Ibu Saudara kita berjalan sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 18 ayat 31 berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Mazmur 25 ayat 4-5, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Bahkan di dalam Mazmur 25 ayat 8, 10, kemudian ayat 8-10 dan 12, 13 menyatakan kepada kita, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang diajarkan firman Tuhan. Penting sekali kita itu bergantung meminta bimbingan dan tuntunan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa kalau kita berjalan di dalam tujuan Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita, bahkan keturunan kita pun akan mendapatkan kebaikan. Nah, dari sini kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga, bahwa betapa penting kita memiliki hati yang bertujuan. Yaitu kita menyelaraskan setiap rencana kita sesuai dengan rancangan dan rencana daripada Tuhan. Maka anak cucu kita pun akan diberkati. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang keempat, yaitu memiliki hati yang bijaksana. Di dalam ayat 20 sampai ayat 24 menjelaskan kepada kita, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati yang bijak menjadi mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Betapa penting Bapak Ibu Saudara kita memiliki hati yang bijaksana, bukan? Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dapat kita perhatikan bersama,
Apabila hikmat menjadi makanan kita sehari-hari, kita akan dapat membuat keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Bahkan hati yang bijaksana terungkap dari bibir atau ucapan, ya, perkataan yang penuh hikmat, dan tentu ya kata-kata hikmat yang penuh kasih tentunya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jenis hati terakhir yang kelima adalah hati yang jahat. Ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30 dikatakan, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Saudara lihat betapa penting perkataan kita itu harus muncul dari hati yang bijaksana. Kalau tidak, bisa memisahkan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di bagian jenis hati kelima, hati yang jahat ini, kita dapat belajar bersama. Apa yang ada di dalam hati akhirnya akan terwujud dalam kehidupan. Dan kehidupan yang digambarkan di dalam ayat 27 sampai 30 sama sekali kehidupan yang tidak indah dan tidak berguna sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak mengherankan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23 mengajarkan kepada kita bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Harus memiliki hati yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Maka memiliki hati bijaksana itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan pesan di dalam Alkitab, yang dimana kita harus mengindahkan pesan firman Tuhan tersebut, sehingga Bapak Ibu Saudara kita memperoleh hati yang bijaksana. Keputusan-keputusan yang kita buat itu baik, perkataan-perkataan kita yang kita ucapkan adalah perkataan yang penuh dengan kebijaksanaan. Ada 5 jenis hati yang sudah kita bahas, yaitu hati yang lembut, hati yang siap dibentuk, hati yang sombong, hati yang bertujuan, hati yang bijaksana, dan hati yang jahat. Mari kita jaga hati kita, Bapak Ibu Saudara, karena itu merupakan tanggung jawab kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan kita semua menjadi saluran berkat Tuhan dari setiap keputusan-keputusan dan perkataan-perkataan yang datang dari hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.